COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan menimbulkan gejala berupa gangguan pernapasan. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus ini pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Tak hanya pada sektor kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi COVID-19. Di saat pandemi seperti ini, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap berada di rumah. Namun, hal itu tidaklah mudah. Banyak masyarakat yang harus tetap bekerja meninggalkan rumahnya untuk mengais rezeki demi sesuap nasi di masa pandemi. Pandemi membuat perekonomian kian menyulit. Tiap-tiap rumah tangga memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi pandemi. Kami ingin menelusuri seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap belanja rumah tangga, khususnya di Kelurahan Bansir Darat. Nama Ibu Ika, ibu rumah tangga. Ibu kerja di sini sebagai karyawan. Nama saya Ibu Manda, sama di sini juga jadi karyawan. Suami Ibu kerjanya apa? Suaminya kerja nukang aja, bangunan. Ya dulu kerjanya apa dia? Kerjanya dulu swasta. Oh, di rumah tuh ada berapa orang Bu yang tinggal di rumah? Kalau ibu empat orang. Itu ibu, anak ibu sama orang tua ibu. Kalau saya suami, 2 anak di rumah. Berarti 4 juga ya? 4 juga. Kalau dari nominalnya kita sama ya nilai uangnya, cuman harga barangnya yang sekarang lain kan, lebih tinggi harga barang yang corona dibanding sebelum pandemi. Lebih mahal di masa corona, lagi pula sekarang ini lebih sulit mendapatkannya dek, karena harga barang tuh mahal. Mungkin kayak cabai, pertama kebutuhan pokok kan, beras kan termasuk mahal. Berarti kalau untuk pengeluarannya sama, cuman barangnya yang lebih mahal sekarang, nilai barangnya yang mahal. Pendapatan sih sama aja, enggak ada pengaruh, tetap nggak terlalu pengaruh lah ya? Ada pengaruh. Begitulah, jadi jarang ada kerjaan semenjak pandemi ini. Waktu kemarin kan job kerja tuh pokoknya nggak pernah putus lah, tapi sekarang susah benar katanya. Hanya mengharapkan saya ya kerja di sini. Saya tuh belanjanya di pasar, soalnya kan nggak jauh dari pasar rumahnya kan. Jadi belanja ke pasar aja. Berarti nggak terlalu pengaruh lah ya? Biasanya kan ada tuh yang takut keluar segala macam. Enggak pengaruh sih kalau di sini ya. Kalau online juga kan pakai ongkir deh, lebih mahal kan. Ongkir kan bisa kita buat untuk belanja kan. Lumayan ya, berapa ongkirnya? Saya Sri Mulyani sih, ibu rumah tangga, sambil kerja juga jual-jualan di sini. 3 juta. Itu sebelum, sesudah sekarang? Sekitar 2,5 juta. Turun dikit lah ya. Sekarang susah dah dek, 50 pun susah mau dapat. Iya. Kalau dulu mungkin. Oh iya, bisa kita nyimpan 200, 100, bisa lah untuk bayar lampu, isi lampu. Kan sekarang dah susah. Ini kan tanah kan ngontrak. Ini saya bangun dulu.
Berapa nih sewa? Tanahnya 600 bulan. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali lah ya? Nggak ada. Saya Ibu Nora, saya ibu rumah tangga. Kalau saya sih biasanya sih 3 jutaan. Ngaruh juga sih penghasilannya ya, jadi kan karena ponak saya juga proyek itu kan, kadang Covid ini jadi tidak bisa kemana-mana kalau mau ke daerah ataupun banyak prosedur yang harus itu kan butuh biaya juga. Masakan atau apa juga ini sedikit mahal. Kebutuhan itu pun agak mahal ya jadi. Iya, jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa kontrol, bingung juga. Berpengaruh kepada sayur. Kalau kita makan buah, biasanya juga sering nggak pernah makan buah, jadi makan buah kan pengaruh. Jadi terus vitamin kita sering konsumsi vitamin, susu, paling sabun antiseptik gitu ya, paling sering itu harus ada. Sanitizer Ini ya, itu juga yang pengaruh. Paling itulah. Nggak ada sih di sini. Ada ya? Kalau di sini sih nggak ada. Itu tuh memang menyeluruh nggak ada atau memang ada beberapa kelompok yang dapat, ada yang Nggak ada di sini, nggak ada. Total nggak ada ya? Kalau yang saya dengar sih kalau ada yang di sana di seberang itu ada. Menurut saya sih perlu bantuan juga, karena walaupun di sini ini komplek kan beda-beda orang ya, ekonomi mereka juga beda-beda kan. Jadi saya pikir ada juga perlu ada bantuan, kalau sedikit mungkin makanan atau ya bantuan kayak bantuan kesehatan apalah gitu ya, karena di sini beragam, ekonomi orang beragam ya, walaupun ini komplek kelihatan mungkin dipandang orang mewah tapi sebetulnya enggak juga saya pikir, karena kita nggak mungkin juga bilang orang ini nggak mampu atau apa gitu kan, tapi kita lihat kenyataannya itu beda sekali. Itu aja sih buat saya. Kemerosotan ekonomi di masa pandemi membuat tugas para ibu rumah tangga menjadi semakin berat, terutama yang berpenghasilan dari sektor informal. Tak jarang ada yang mengeluh ketika pendapatan dalam rumah tangganya mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Sementara kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat di tengah pandemi. Berdasarkan hasil observasi kami, beberapa ibu rumah tangga mengatakan bahwa nominal pengeluaran rumah tangganya tidaklah berubah. Namun, kuantitasnya terpaksa dikurangi karena adanya kenaikan harga. Selain itu, barang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin mau tidak mau harus disediakan untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Sedangkan para ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari sektor formal tentunya memiliki masalah serupa. Meskipun pendapatannya cenderung lebih stabil secara nominal, namun harga yang melambung membuat pendapatan realnya menjadi lebih rendah. Masalah lainnya adalah masyarakat yang berpenghasilan dari sektor formal ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali, karena dianggap sebagai keluarga yang mampu. Padahal, jika berbicara soal dampak, mereka juga merasakan dampak dari pandemi ini, hanya saja dengan tingkat keparahan yang berbeda. Seperti itulah gambaran dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pengeluaran rumah tangga di Kelurahan Bansir Darat.